Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviana Aurora. Baiklah, saya akan menjelaskan adat perkawinan jama. Yang pertama, maisya. Yang kedua, menendoan. Yang ketiga, mendaftar ke gecik sebagai pengurus adat dan hukum atau imam ci, imam masjid. Keempat, duduk niniak mama. Kelima, rape umum. Keenam, melapor ke KUA. Ketujuh, ijab kabul. Kedelapan, antek linto. Kesembilan, antek nadaro. Kesepuluh, malam minta izin. Kesebelas, babaliak hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Arif Yolanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat turun tanah jami. Dalam upacara turun tanah ini disimbolkan untuk ibu bayi yang baru saja melewati masa persalinan dan melibatkan anak yang baru saja dilahirkan, di mana pada saat upacara berlangsung bayi boleh dibawa keluar rumah, sedangkan ibu bayi yang baru saja melahirkan dianggap tidak suci, lalu tidak diperbolehkan keluar rumah karena ibu bayi masih dalam keadaan nifas atau haid dan wiladah. Pada saat turun tanah inilah disebut puncaknya, karena mereka telah dikatakan suci atau terbebas dari darah kotor, baik ibu maupun bayinya. Namun pada saat upacara turun tanah pertama kali untuk si bayi, inilah bayi diperkenalkan kepada dunia luar. Disinilah bayi diajarkan dengan dunia luar, di mana kita harus giat belajar, bekerja, dan jangan bermalas-malasan. Karena kalau sifatnya malas akan berakibat buruk bagi kehidupan kelak. Rangkaian proses inilah dalam upacara ini proses pembelajaran sehingga dapat kita ambil iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Adat istiadat yang terdapat dalam suatu upacara harusnya tetap dilestarikan karena adat merupakan salah satu cerminan dari budaya bangsa. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Kaira Tomisari Tonga. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat sunat Rasul Jame. Yang pertama, acara duduk niniak mama. Para sanak saudara datang untuk membicarakan tanggal akan dilaksanakannya acara. Yang kedua, pasang tempat. Masyarakat datang untuk mendirikan teratak dan sebagainya. Yang ketiga, malam duduk rami. Masyarakat duduk bersama untuk membicarakan persoalan acara. Yang keempat, malam bainai. Orang yang akan dihitan diberikan inai. Yang kelima, acara tepung tawar merupakan pemberkahan kepada orang yang akan dihitan. Yang keenam, hewan sembelih. Untuk menyembelih hewan sebagai rasa penghormatan dari tuan rumah kepada masyarakat. Nah, yang ketujuh, kanduri urang datang. Para ibu-ibu datang untuk membantu mempersiapkan makanan pada acara. Yang kedelapan, urang datang di hari puncak. Para masyarakat datang beramai-ramai untuk mengucapkan selamat kepada orang yang akan dihitan. Yang kesembilan, mandi pucuk. Orang yang akan dihitan dimandikan dengan air pucuk jamur kuning. Yang ke-10, pinto digendong dengan niniak mama agar kakinya tidak kotor dan bentuk tanggung jawab kepada niniak mama. Yang ke-11, menyerahkan kepada mudim. Ini merupakan untuk menjamin keselamatan orang yang akan disunat. Yang ke-12, mudim makan bersama pemerintah Gampong. Hal ini merupakan bentuk terima kasih pemerintah Gampong kepada mudim atau tukang sunat. Yang ke-13, sunat hitan, yaitu acara pokok dari proses sunat Rasul di Jami. Sekian. Selanjutnya, adat kematian pada suku Jami. Adat kematian pada suku Jami ada 8. Yang pertama, masa mayat di rumah. Nah, pada masa ini keluarga dari mayat akan memberitakan kepada seluruh masyarakat bahwasanya tentang berita kematian. Yang kedua, masa mandi mayat. Nah, pada masa ini mayat akan dimandikan.
Yang ketiga, pada masa penguburan mayat. Nah, ini mayat akan dikuburkan setelah musyawarah dari nenek mama bahwasanya kapan mayat akan disemayamkan. Yang keempat, masa malam pertama. Masyarakat akan datang kembali ke rumah orang yang meninggal bertujuan untuk menghibur dan mengadakan samadiyah. Yang kelima, masa malam ke-7. Pada hari ke-7, para kerabat akan datang ke rumah orang yang meninggal dan handai tolan mengantar roh ke kuburan sambil berziarah. Yang keenam, masa malam 2x7. Nah, masa ini upacara hari 14 setelah mayat dalam kuburan. Yang ketujuh, malam ampek puluh. Pada masa ini itu penghormatan kepada roh, karena pada malam ini roh yang meninggal kembali mengunjungi keluarga yang ditinggalkan. Nah, yang terakhir, malam ke-100. Nah, pada upacara ini sama dengan malam 40, tapi banyak kadang-kadang diadakan 1 tahun sekali. Saya Muhammad Iqbal, saya akan melakukan presentasi. Penulis Maulid Jami'. Maulid dapat dikatakan sebagai hari raya ketiga setelah Idul Fitri dan Idul Adha. Masyarakat biasanya akan kampung atau pulang kampung. Perayaan Maulid bisa dikatakan sebagai penghormatan pencintaan pada Nabi Muhammad SAW. Pada Ahlul Jami', Maulid dirayakan agak berbeda dengan daerah lain, sekurang-kurangnya 2 hari, meskipun tetap berlangsung selama 3 bulan. 1 hari dikenal dengan istilah Uro Mero atau hari mengundang, dan 1 hari lagi sebagai Uro Jiki sebagai hari kenduri. Pada Uro Mero biasanya pemilik rumah akan mengundang kerabat terdekat, tetangga untuk menghadiri jamuannya. Yang diundang pun akan senantiasa datang. Bagi siapa yang nggak datang, dianggap akan memutus tali silaturahmi, kecuali ada hal terdesak yang lain. Sekian dari saya, terima kasih.